ukuran untuk menjadi orang sukses tuh kalau nggak jadi dokter, polisi, tentara, atau PNS dan sebagainya. Kita pengen bikin sistem tuh yang bagaimana caranya petani itu bisa untung dalam segi semuanya gitu kan. Segi waktu, kemudian segi materi itu bisa terangkat dari sisi penghasilannya. Saya nggak pernah mengedukasi petani itu dengan pertemuan, sosialisasi, itu udah cara kuno. Kalau sekarang itu kita lebih ke langsung ke lahan gitu kan. Jadi seperti ibaratnya kita nggak menggurui, tapi apa yang mau kita sampaikan itu tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya kan. Apa yang sedang dikerjakan lancar, sukses gitu. Dan hari ini juga ada sukses di samping Feby, di depan Feby luar biasa, yaitu Mas Agus Wibowo. Halo Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Akhirnya kita dipertemukan dengan segala tantangan kita lewati. Masya Allah. Gimana nih hari ini melakukan aktivitas apa aja nih Mas? Ya biasa, petani ya di lahan. Wih, sedap. Ini selingan aja, selingan istirahat. Selingan istirahat itu seperti ini ya. Iya. Wah, menarik. Apalagi di daerah sini tuh dingin banget, nyaman banget, sejuk banget. Wah, mantap. Musim panas pun kita gak kepanasan. Oh iya. Baik nih. Pasti sahabat tani juga pertanyaannya sama gitu ya kan. Pengen tahu gitu kan, PT Argo Lestari Merbabu itu tuh sebenarnya awalnya tuh gimana sih Mas? Oke, siap. Saya luruskan dulu PT Agro Lestari. Agro Lestari Merbabu. Oke. Agro Lestari Merbabu. Siap. Sip. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Agus Wibowo, owner dan founder dari PT Agro Lestari Merbabu. Baik. Jadi PT Agro Lestari Merbabu itu salah satu perusahaan di bidang pertanian dan juga peternakan sebenarnya, yang salah satu komoditas unggulannya kita di tanaman kentang. Di tanaman kentang. Ya. Tanaman kentang kita ada mulai dari pembibitan, kemudian budidaya di lapangan, dan juga kegiatan pasca panen juga ada gitu. Wow. Dan itu kita melibatkan ada bermitra dengan petani dan juga memberdayakan masyarakat di sekitar kita. Wah, luar biasa ya. Ini baru denger juga tuh, tadi kok ada ternaknya, sapinya ya? Oh itu tuh ceritanya gimana? Karena Feby ini kan taunya adalah fokusnya kepada tanaman kentang ya kan gitu. Karena memang itu salah satu potensi besar di tempat kita itu peternakan juga. Karena banyak hijauan, kemudian hawanya juga dingin-dingin gitu kan. Untuk penggemukan sapi lumayan, penggemukan orang juga lumayan. Lumayan ya. Berarti cocok banget nih kalau Feby di sini ya. Dari situ kita membaca potensi bahwasanya ada peternakan, ada potensi peternakan juga yang dikembangkan. Kebetulan kita ada salah satu rekan di salah satu lembaga sosial bekerja sama untuk pengadaan sapi kurban. Ya, akhirnya kita merambah di peternakan juga. Wah, tuh informasi juga nih, baru tahu juga ternyata ada peternakan juga, tidak hanya pertanian. Tapi kan sosok Mas Agus Wibowo ini kan merupakan sosok inspiratif gitu ya kan. Banyak orang tahu bahwa bisa menjual gitu ya, bisa memasarkan pasar kentang hingga luar negeri gitu kan. Luar biasa gitu. Tapi ini penasaran nih, sebenarnya Mas tuh besar perjalanan hidupnya tuh besarnya di mana, terus kuliahnya di mana, lalu sampai akhirnya jadi CEO gitu. Oke, jadi memang di awal saya sekolah SD di desa gitu kan. Alhamdulillah SMP SMA kita disekolahkan di salah satu sekolah boarding school, sekolah Islam di Kabupaten Magelang juga. Nah dari situ saya jadi pikirannya terbuka, dalam artian ya kalau misalkan kita cuma di desa gini-gini aja nggak bakalan berkembang gitu kan. Dan ada hal yang lebih luar biasa di luar sana gitu. Nah akhirnya kita SMP SMA selama 6 tahun saya dididik di boarding. Nah di situ karakter saya mulai terbentuk dan wawasan semakin terbuka luas gitu. Nah dari situ saya beringinan untuk kuliah di
Sebenarnya pertama orang tua itu menyarankan Menyarankan? saya untuk kuliah di kedokteran. Biasa. Oh, Biasa justru? orang desa kan istilahnya kunci apa itu ukuran untuk menjadi orang sukses tuh kalau nggak jadi dokter, polisi, tentara atau PNS dan sebagainya. Dan gitu. sebagainya Iya, ya. Awalnya memang saya dituntut untuk udah kamu sekolah di SMA nanya nanti ambil IPA terus nanti jadi dokter gitu kan. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Padahal gitu. sebenarnya orang tua itu petani juga, Petani juga. atau petani juga Petani justru. juga gitu kan. Terus dari situ karena orang tua pengen jangan jadi petani nanti susah kayak saya gitu kan. Cuman kan waktu itu saya sadar waktu itu saya pulang dari asrama kemudian saya melihat masyarakat di sekitar saya itu kan mayoritas petani juga gitu kan. Iya. Saya melihat banyak harga yang hancur waktu itu. Ada tomat yang dibuangin, kubis nggak laku, sawi apalagi gitu kan. Nah dalam benak hati saya pengen, ini kayaknya ada potensi di sini. Kalau misalkan aku jadi dokter mungkin ini nggak bakalan keurus yang kayak gini gitu kan. Makanya saya waktu itu langsung berinisiatif untuk saya harus kuliah di pertanian tapi dulu pengennya pengolahan hasil pertanian yang bisa ngolah gitu kan hasil pertanian biar harganya itu nggak kebuang terus harganya nggak rendah gitu. Nggak kecil terus gitu ya harganya. Pengen tomat jadi saus terus cabai jadi sambal bubuk dan lain sebagainya itu. Saya berniat untuk masuk ke teknologi pangan dan hasil pertanian di UGM waktu itu gitu kan. Oke. Pilihan pertama gitu. Pilihan kedua saya agroteknologi di UNS dan yang diterima di UNS. Pilihan kedua. Ya, jadi saya belajar di agroteknologi. Pertamanya saya agroteknologi itu lebih ke apa ya? Saya pikir lebih ke teknologi pertanian gitu kan. Ternyata lebih ke budidayanya. Nah, di situ malah saya belajar banyak sih di situ. Tentang budidayanya. Iya, budidaya. Pasca panen juga belajar kayak gitu. Jadi lebih bersyukur juga masuk di situ gitu. Terus juga nih Mas, Feby juga dapat kabar juga, informasi juga bahwa sempat dulu ikut kompetisi nasional dan internasional. Nah, itu ceritain nih tahun berapa dan apa aja tuh yang dikompetisikan pada saat itu? Waktu itu tahun 2018 saya masih jadi mahasiswa. Saya sempat dikabarin sama salah satu adik tingkat saya gitu kan. Mas ini ada kompetisi bisnis bagus nih namanya Wirausaha Muda Mandiri dari Bank Mandiri. Wah keren dong gitu kan. Terus tapi aku males sih bikin proposal dan sebagainya. Udah nanti tak buatin sampean tinggal maju aja gitu. Oke, akhirnya kita bikin itu dan alhamdulillah kita lolos dari tim regional masuk ke semifinal nasional gitu kan. Nah dari situ kita ada karantina selama 2 minggu, kita ada coaching bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya kita presentasi final dan alhamdulillah kita menjadi winner. Kedua, juara 2 waktu itu. Juara 2 Wirausaha Muda Mandiri tahun 2018 itu. Kayak gitu. Kemudian dari situ ada lanjutannya, Mbak. Ada lanjutannya. Coba ceritain deh lanjutannya seperti apa. Dari lanjutan Wirausaha Mandiri itu ada namanya Global Student Entrepreneur Award. Jadi waktu itu saya sarankan sama Bank Mandiri untuk mengikuti namanya GSEA tersebut yang diadakan oleh entrepreneur organisasi. Itu salah satu organisasi entrepreneur muda terbesar di dunia yang diikuti oleh 56 negara gitu kan. Nah, kita coba untuk approve proposal ke situ. Di Indonesia itu kalau nggak salah waktu itu yang approve proposal ada sekitar 4.000. 4.000? Yes, terus diambil 9 finalis kita untuk untuk presentasi di nasional di Jakarta waktu itu. Nah dari 9 orang itu diambil 1 orang dan alhamdulillah kita yang diambil. Gitu. Jadi secara tidak langsung kita mewakili Indonesia di Asia Pasifiknya itu di Singapura, kemudian untuk internasional di Macau, Cina. Seperti itu. Dan penasaran juga itu yang akhirnya bisa membuat Mas menang gitu sebenarnya usaha apa? Dan usaha apa yang waktu itu direncanakan? Jadi sebenarnya kalau dari segi usaha kita masih belum besar-besar banget, waktu itu juga belum jadi. PT kita juga belum kebentuk gitu kan. Kita masih ya sekedar nama aja untuk branding Agrolestari Merbabu gitu. Cuman sebenarnya yang dibuat hal yang menarik dari kita itu ada behind story bisnisnya gitu kan. Karena memang background saya dari anak petani yang saya tahu jerih payahnya petani itu seperti apa ketika dia gagal panen, ketika dia harganya murah kayak gitu. Kemudian saya kuliah di pertanian dan sekarang jadi petani. Jadi
ada benang merah dari dulu waktu saya kecil sampai sekarang gitu. Itu. Kemudian selain itu juga dari sisi sosial bisnisnya kita juga ada karena kita perusahaan kita berasas sama kemitraan kan. Jadi kita lebih banyak melibatkan petani di sekitar gitu kan. Jadi sisi sosialnya juga dapat gitu. Ada poin plusnya di situ seperti itu. Wow, akhirnya membawa ke Makau ya. Ya, membawa Indonesia ke Makau. Wah, seru banget. Nah, ini juga tadi sempat Mas Agus juga menyatakan bahwa bermitra gitu ya kan. Bermitra dengan PT Agro Lestari Merbabu itu seperti apa sih, Mas? Jadi ada beberapa sistem mitra yang kita lakukan. Yang salah satunya itu untuk produksi hasil panen gitu. Oke. Kita biasanya kasih bibit sama agro input ke petani tersebut. Oh. Kita modalin itu petani. Jadi petani yang nggak punya modal, dimodalin, kita kasih, modal dalam bentuk agro input, tidak dalam bentuk uang. Tapi bentuk bibit gitu kayak. Kemudian pupuk dan lain sebagainya gitu ya, untuk proses pertumbuhan si tanaman tersebut gitu ya. Nanti kemudian ketika panen kita tarik hasil panennya. Kemudian nanti untuk modal kita potong pas waktu panen gitu. Nah, yang menarik kita sudah mempunyai harga kontrak sama salah satu pabrik gitu. Dalam artian petani itu ketika dia budidaya gitu, dia tidak memikirkan harga dulu karena harga udah di awal kita udah kasih. Dealing gitu ya. Jadi mereka tinggal gimana caranya biar tanaman itu bagus, kemudian menghasilkan banyak, kualitas bagus gitu. Jadi statement bahwa petani itu penjudi itu kalau bermitra dengan Mas Agus enggak dong ya? Mau kita patahkan. Oh, kita patahkan ya karena serem banget ya kan, karena memang, resiko paling terbesar adalah justru menjadi petaninya. Iya benar, karena emang kita melihat kasus, kemudian kita melihat permasalahan bahwasanya petani itu selalu dihadapkan dengan hal-hal yang tidak jelas gitu kan. Dalam artian sekarang ketidakpastiannya tinggi gitu ya. Itu ketidakpastian tuh. Kemudian belum ada juga asuransi pertanian gitu kan. Ya? Padahal kan kalau di peternakan udah ada loh Mbak asuransi peternakan. Udah ada ya? Ada. Di pertanian belum ada yang berani. Karena memang sistem pasar di Indonesia masih nggak jelas banget ya gitu kan. Nah, itu kita pengen bikin sistem tuh yang bagaimana caranya petani itu bisa untung dalam segi semuanya gitu kan, segi waktu, kemudian segi materi itu bisa terangkat dari sisi penghasilannya. Nggak mepet-mepet banget gitu kan, nggak cukup cuma buat makan aja gitu ya. Jadi bisa buat yang lain. Kalau kita logika kan nggak ada petani, orang Indonesia mau makan apa gitu kan. Bener banget, nggak ada petani, kita mau makan apa sahabat tani? Gitu. Jadi saya juga pengen bahwasanya mengajak atau menjadi motivasi untuk anak-anak muda terjun di dunia pertanian yang mungkin dulu itu tanda kutip petani itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang capek, kemudian kotor, terus penghasilannya rendah kayak gitu. Karena itu mau kita patahkan ya pelan-pelan tapi nggak secara keseluruhan cepat gitu ya perubahannya. Tapi kita mau mematahkan hal-hal seperti itu. Mindset orang petani itu harus kita rubah gitu seperti itu. Membahas mengenai kentang, tanaman kentang. Pasti penasaran nih sebenarnya tanaman kentang tuh varietasnya ada apa aja sih Mas? Soalnya mungkin banyak orang yang Feby juga baru tahu nih sahabat ini dari Mas Agus. Coba Mas dijelaskan dulu. Jadi secara garis besar itu memang kentang itu ada 2 jenis Mbak. 2 jenis. Ada kentang industri sama kentang sayur. Kentang industri sama kentang sayur. Kentang industri itu peruntukannya untuk keripik, kemudian untuk stick kentang gitu. Jadi yang digoreng-goreng gitu kan. Mungkin tingkat kerenyahannya lebih tinggi gitu. Kemudian yang kentang sayur itu yang biasa kita temuin di pasar gitu kan? Ya, di sop, perkedel gitu. Itu yang kentang sayur. Jadi dari segi tekstur mungkin kalau yang luar nggak terlalu beda. Tapi kalau misalkan kita belah daging itu ada, kalau yang kentang sayur itu kuning, kalau yang industri agak putih gitu. Jadi kadar airnya yang kentang sayur itu lebih tinggi sama kadar gulanya lebih tinggi dibanding sama kentang industri. Jadi kalau kentang industri itu digoreng cepat
Crunchy? sering, ya cepet, dan rasanya juga emang enak untuk digoreng gitu. Tanpa diberi bumbu apapun Iya, udah enak udah gitu ya. enak gitu. Oh, jadi mungkin ini kesalahpahaman yang saya Iya. hadapi, kenapa kok kentang dibikin french fries nggak jadi Lembek. gitu ya. Kadang lembek kalau digoreng lama gosong. Gosong, Iya, karena bener, emang bener. kadar gulanya tinggi gitu kan. Jadi ya Gitu, jadi dia nggak peruntukan untuk digoreng. salah kaprah. Baik sahabat tadi informasi lagi. Tapi sebenarnya nih kan untuk menanam kentang gitu kan. Yes. Ini kan budidaya kentang itu seperti apa sih, pola tanamnya dan segala macamnya, bisa di-share ke kita. Kalau kentang itu termasuk tanaman yang eksklusif, Mbak. Eksklusif. Yes, karena memang bisa ditanam di dataran tertentu dan jenis tanah tertentu gitu. Jadi kalau di Indonesia itu minimal ketinggian 1200 mdpl. Oh, makanya Semakin di tinggi, semakin gunung-gunung tinggi. ya kan. Dia pengen hawa yang sejuk, yang ada kabutnya gitu-gitu. Jadi kadang orang banyak yang menghubungi saya juga saya pengen nanam kentang tapi di Rembang, tapi di mana Ponorogo gitu ya. kan. Jadi dia nggak, istilahnya yang dataran rendah itu memang susah. Dari Susah ya? segi pertumbuhan memang tumbuh, tapi pengumbiannya nggak maksimal. Gitu. Nggak maksimal Ya, ya. jadi harus 1200 mdpl ke atas. Lebih tinggi lebih bagus gitu. Kalau di negara Indonesia gitu ya, penghasil kentang terbaik tuh di daerah mana aja sih, selain tentunya di sini gitu, di Oke, daerah. sebenarnya kalau secara branding itu kalau di Indonesia paling terkenal kentang Dieng di Dieng, Jawa ya? Tengah, ya. Tapi kita hampir sama sih sama Dieng untuk secara produksi kentangnya gitu kan. Kalau di Dieng itu kan menangnya dia ketinggiannya Lebih lumayan tinggi ya? 2000 ke atas gitu. 2000 gitu. Jadi kualitas kentangnya juga lumayan bagus gitu. Gitu. Jadi eksklusif tuh kentang. Eksklusif, nggak bisa ditanam di Mana aja, semau beda, kita ya. Beda kalau kayak cabe kan dari pesisir pantai sampai pegunungan bisa semua. Bisa Nah semua. itu yang mempengaruhi harga kentang juga. Harga kentang itu selalu stabil. Betul. Itu salah satu kenapa saya memilih komoditas kentang. Itu salah satunya karena harganya lumayan stabil. Stabil ya. Kita hampir 2 tahun ini di angka 8, 9, 10, 8, 9, 10. Jadi fluktuatifnya nggak terlalu tinggi. Signifikan Iya. gitu, turunnya nggak signifikan. Nggak kayak cabe, kadang 100.000 sekarang 5.000. Yang tadinya rajin jadi nggak rajin ya untuk ngerawatnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau kentang itu lumayan stabil. Gitu. Tapi kalau misalnya perawatan tanaman kentang tuh seperti apa sih Mas Agus? Kalau tanaman kentang lebih banyak ke ini sih, pengendalian penyakit. Karena kan kentang itu lucunya gini, dia suka hidup di daerah dingin. Iya. Tapi ketika ada kelembapan yang tinggi, itu salah satu faktor bermunculnya jamur penyakit. penyakitnya. Gitu. Jadi kita harus pinter-pinter pengendaliannya gitu. Makanya kita ada pola tanam rotasi tanaman, kemudian ada penyemprotan dengan dosis yang tepat, yang dosis apa itu? Penyemprotan itu harus dosis tepat guna, tepat waktu. Kayak gitu kan kita juga. Guna tepat waktu. Iya, tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya, jadi ibaratnya gini Mbak, kalau misalkan penggunaan pestisida di Indonesia itu kalau kentang kan memang kita nggak bisa secara organik full. Iya. Kita harus ada kimia juga pestisida. Cuman kita harus pandai-pandai juga menggunakan pestisida ini supaya kita tidak mengkontaminasi lingkungan dengan pestisida yang berlebihan. Makanya kita perlu adanya tepat guna, tepat jenis, tepat waktu itu kan. Dalam artian tanaman itu kan nggak bisa diajak kita ngomong. Kalau manusia kamu sakit apa, sakit kepala, udah kasih sakit obat kepala obat gitu kepala. ya. Tapi kalau tanaman mereka kena jamur kan penyakitnya, kalau dikasih obat mungkin bakteri nggak bakalan sembuh. Mas. Makanya itu kan harus tepat sasaran gitu kan. Ya. Makanya itu perlu diedukasi, karena petani di Indonesia itu belum terlalu teredukasi terkait sama pestisida, bahan aktif kayak gitu, belum teredukasi. Makanya Dengan benar ya, makanya kenapa tanah kita cepet banget rusaknya, bener. karena mungkin komposisinya kurang tepat Iya, gitu bener. ya. Makanya semaunya kita pikir semakin banyak semakin semakin baik bagus, gitu, padahal sebenarnya itu merusak. Merusak, Makanya kita melakukan bermitra itu juga salah satu visi kita untuk mengedukasi petani. oke. Ketika petani bermitra dengan kita, dia juga harus melakukan budidayanya sesuai sama SOP kita. Oke. Jadi kita pelan-pelan ngasih edukasi ke petani itu melewat bagaimana cara nyemprot, pengolahan lahan kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga melakukan edukasi kepada petani. Gitu. Kepada petani.
Karena memang edukasi itu kadang lebih efektif ketika praktek langsung. Saya nggak pernah mengedukasi petani itu dengan pertemuan, sosialisasi, itu udah cara kuno. Kalau sekarang itu kita lebih ke langsung ke lahan gitu kan. Jadi seperti ibaratnya kita nggak menggurui, tapi apa yang mau kita sampaikan itu tersampaikan. Pesannya gitu. tersampaikan. Edukasinya tuh dapat nempel Iya, gitu ya. seperti itu. Jadi kita model edukasinya seperti itu. Kita ajak bermitra sama kita, pelan-pelan kita rubah cara pola tanam mereka. Oh, Masya Allah. Tapi kan namanya bermitra kan beda kepala, beda karakter, beda orang. Itu bagaimana Mas mengelola tantangan-tantangan tersebut Ya, tuh? memang itu menjadi salah satu permasalahan kita juga ketika kita lebih banyak orang bermitra, itu jadi permasalahan semakin banyak gitu kan. Cuman itu kalau misalkan kita pecahkan satu-satu, kemudian orang yang dulunya mungkin tidak menerima apa yang kita sampaikan, lama-kelamaan ketika ada bukti yang bagus, itu mereka akan luluh juga. Gitu. Jadi luluh pada waktunya ya. Iya, luluh pada waktunya gitu. Jadi kita pelan-pelan juga mengedukasinya. Nggak serta-merta langsung sekarang harus Karena kayak kita gini, benar enggak. gitu ya. Kadang kan kalau maksudnya kita ngasih tahu tuh benar gitu, kadang diterimanya tidak baik. Jadi nunggu pelan-pelan dulu aja. Apalagi aku masih istilahnya masih anak kecil. Kamu masih seumuran segini mau guruin saya udah bertani dari zaman dulu gitu. Ibaratnya gitu. Jadi itu hal-hal yang sensitif seperti itu harus kita sampaikan secara pelan-pelan. Jadi dikelola ya, dikelola hatinya, dikelola benar. segala macamnya. Ya, melalui pendekatan gitu-gitu. Jadi kita nggak serta-merta langsung harus saklek kayak yang kita kerjakan gitu, enggak. Gitu ya. Karena kalau saya itu selalu berpikir gini, kalau anak muda itu punya masa depan, orang tua punya masa lalu. Dalam artian pengalamannya lebih banyak. Jadi kita harus mengkolaborasikan antara orang muda sama anak muda, orang tua sama anak muda gitu ya. Kita juga nggak boleh meninggalkan pelajaran-pelajaran nenek moyang yang mungkin mereka lebih jeli tentang titi mongso kayak gitu-gitu. Tapi kita juga harus mengkolaborasikan dengan modernisasi yang sekarang ada. Mulai dari teknologi, mulai dari segala macam gitu benar, ya. gitu. Jadi kayak gitu. Manajemen juga gitu ya. Sistem manajemen gitu. Mas, ini mau tanya juga nih. Kita ngomongin soal sistem ya kan. Yes. Sistem di Indonesia tuh parah banget karena kenapa dibilang parah? Karena terlalu banyak rantainya gitu kan. Sebenarnya ini permasalahannya di mana sih gitu? Itu istilahnya permasalahan secara klasik yang di mana-mana pasti ada. Yang namanya tengkulak, ijon dan lain sebagainya itu pasti ada. Nah, ini yang menjadi salah satu tugas anak muda di bidang pertanian. Iya, kita harus merubah sistem gitu kan. Sekarang kalau misalkan kita berpikir bertani tidak dengan sistem, kita bakalan kalah gitu. Karena memang pertanian di Indonesia saat ini kalau tidak dibarengin dengan sistem yang bagus, lama-kelamaan akan punah gitu. Di mana petani itu selalu dirugikan, kemudian petani selalu mendapatkan hasil yang rendah. Betul. Gitu kan. Jadi kalau tidak kita perbaiki sistemnya, pertanian akan punah gitu. Nah, dari situ sebenarnya di masa pandemi seperti ini salah satu waktu yang tepat untuk merubah sistem, Mbak. Jadi kalau misalkan dulu orang harus belanja ke pasar, kemudian harus kita bawa barang dagangan ke pasar, sekarang kita bisa online tuh lebih efektif. Karena orang lebih mengurangi dia keluar ke rumah, mobilitas, kemudian ke tempat ramai itu lebih mengurangi. Nah, itu bisa untuk merubah sistem sebenarnya. Yang kemarin kita lakukan itu, kita langsung beli dari end user, kita langsung beli dari petani, kita jual ke end user secara langsung. Dan itu memang efektif dari segi petani lebih diuntungkan dari harga lebih tinggi. Jadi sejahtera petaninya ya. Kemudian si konsumen dia dapat barangnya lebih fresh, kemudian kualitasnya bagus, harganya juga lebih kompetitif daripada di pasar gitu. Wow. Jadi tugas anak muda sekarang di pertanian tuh nggak harus ke ladang, ke budidaya, tapi membuat sistem itu udah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Ya, jadi ibaratnya terhadap pertanian. Iya, karena petani nggak tahu kan harga sebenarnya di kota nerimanya tuh berapa tuh mereka nggak tahu kan. Karena mereka nggak pernah, ya namanya petani dia taunya di ladang. Nanam gitu ya. Makanya saya selalu mengajak anak muda untuk kembali ke desa itu supaya anak muda itu membuat sistem. Orang tua suruh buat sistem udah susah, tapi kalau anak muda
dia dengan kemajuan teknologi, dengan internet itu pasti hal yang tidak mungkin gitu kan dilakukan oleh anak-anak muda di desa gitu. Nah itu bisa membuat kalau misalkan kita anak-anak muda balik lagi ke desa, bangun desa gitu ya. tidak menutup kemungkinan kemajuan pertanian di Indonesia juga akan kita capai. Ngomongin soal milenial nih Mas Agus, kayaknya nggak bisa dipisahkan sama teknologi gitu ya kan. Apalagi Mas Agus juga kan masih berjiwa muda dan umurnya juga muda banget gitu kan ya. Teknologi apa sih yang sudah diluncurkan dari PT dari Mas Agus gitu? Karena sempat pernah lihat juga ada beberapa liputan katanya di daerah sini petani kentang yang terkenal ini nih Mas Agus bawa ini nih katanya bikin drone yang bisa kasih solusi buat petani di sini gitu. Oke, jadi kita juga sebagai anak milenial, anak muda gitu kan, kita juga harus tahu perkembangan zaman gitu kan terkait dengan teknologi. Nah ini salah satunya selain untuk mengefektifkan kita bekerja, ini juga salah satu kampanye untuk menarik anak muda biar ke pertanian. Bahwa sekarang tuh petani keren loh, bisa nyemprot pakai drone, sprayer gitu kan. Kita cuman pakai smartphone, bisa ngotak-ngatik kesana sini nggak capek. Kita udah bisa nyemprot 1 hektar dalam waktu 15 menit. 15 menit biasanya aja harus gitu ya. Setengah hari ya, sekarang 15 menit gitu. Kemudian kita juga pernah memakai smart irigasi juga pernah. Itu yang kita pakai, kita bisa nyiram dengan kondisi apapun. Walaupun saya keluar kota, kita ada aplikasi untuk nyiram greenhouse saya gitu kan. Kita dari luar kota bisa nyiram gitu. Jadi hal-hal seperti itu memang diperlukan juga untuk mengkerenkan, dalam tanda kutip mengkerenkan petani Indonesia sekarang. Tapi membantu sekali loh ya, karena kan kadang kalau Mbah Putri gitu kan dulu petani gitu, kalau diajak kemana-mana tuh pengennya pulang aja inget tanamannya, inget sawahnya, gitu. inget ternaknya, kayak kalau keluar tuh rasanya tuh nggak betah gitu, walaupun bertemu anak-anak dan cucu-cucu gitu, rasanya gelisah gitu. Jadi itu yang udah kita pakai gitu. Nah kemudian dari segi drone sprayer sendiri memang dari segi harga mahal ya Mbak. Drone sprayer nggak semua petani juga bisa beli kan gitu kan. Ya kan udah dipepet tadi kan dari 6 rantai yang banyak itu. Bikin perusahaan persewaan jasa drone. Wah. Jadi biar petani bisa menikmati teknologi terkini gitu kan. Nggak harus beli. Nggak harus gitu beli. Kan. Dengan harga yang murah pun mereka juga bisa menikmati teknologi seperti itu. Dan menghemat waktu juga yang tadinya setengah hari hanya 15 menit aja. Harga terjangkau nggak nih kalau mau nyewa gitu kan? Terjangkau. Nanti kita bisik-bisik. Bisik-bisik aja ya kalau nanti salah harga. Iya. Tapi banyak yang bilang nih, milenial tuh banyak yang resah, banyak yang bilang juga kalau misalnya banyak banget teori-teori itu yang didapat tuh pada saat di lapangan itu sulit untuk dipraktekkan. Dan di situ berarti ada seninya gitu. Iya, nah, kalau petani ya kan, petani kentang seperti Mas Agus tuh seninya di bagian mana sih? Coba di-share. Kalau seni kita untuk berbudidaya memang tanaman kentang itu termasuk tanaman yang tidak begitu ribet sih untuk pada dasarnya nggak begitu ribet ya? Begitu ribet karena memang ketika kita udah tanam yang tinggal nanti kita cuman penyemprotan, penyiangan gitu nggak terlalu intens lah. Oh, panennya gitu. berapa lama sih kalau? 3 bulan. Oh, 3 kita. bulan. Oke. Kita aja 1 hektar bisa diakomodasi oleh 3 orang, Mbak. 3 hektar 3 orang aja cukup. Maksudnya 1 hektar 3 orang. 1 hektar 3 orang. 3 orang gitu. Dan itu tidak setiap hari kerja di situ gitu kan. Ada dia ngerjain greenhouse dan sebagainya juga bisa gitu. Jadi memang seni kita untuk mempelajari bagaimana budidaya yang bagus itu harus kita praktekkan secara langsung gitu. Oh, jadi kita menemukan seni kita masing-masing ya. Benar gitu. Biar ya secara kita anak muda sekarang kita berpikir gimana caranya paling efektif itu seperti apa gitu. Dan itu bisa menekan biaya produksi itu juga. Itu paling penting itu. Karena memang ketika kita terlalu banyak biaya produksi, ya, harga jualnya rendah nangis darah deh Feby deh dengernya deh. Kita minus lagi dong petani gitu. Iya, aduh. Seperti itu. Gimana mau tertarik kalau minus terus ya ibaratnya. Tapi kita membuktikan bahwa ada kok pasar-pasar ya, maksudnya ibarat pasar-pasar kalau kita udah punya pasar yang jelas, pasar yang terus menerus gitu. Kita tuh gak akan kayak gitu kok ibaratnya gitu.
sistem kan Mbak, itu kita berbicara sistem lagi. Kita cari pasar, cari ini kan itu harus punya sistem yang jelas, planning untuk penanaman kayak gitu, nggak kita asal tanam gitu. Karena emang sekarang kita menjadi petani itu beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu petani itu ya yang penting saya nanam, Selesai. saya bisa makan nanti ketika panen, dan anak istri saya bisa makan gitu. Kalau sekarang petani is bisnis gitu kan, karena kita itu sudah terjun sebagai profesi petani ini, jadi kita harus mau untung dari profesi kita ini gitu. Jadi kita harus menata bener secara konsep, secara manajemen gitu, harus benar-benar kita tata seperti itu. Itu luar biasa. Tapi gimana nih, Feby pengen tahu perasaannya Mas Agus gitu ketika dapat order misalnya dari luar negeri gitu ya, dapat ekspor ke luar negeri, itu perasaannya gimana? Denger aja Feby bangga ya. Dan ada di sebelahnya juga sebuah kehormatan juga gitu kan. Sebenarnya ketika ada pasar ekspor itu kita berpikir juga Mbak. Jadi kalau kita udah berbicara tentang ekspor, kita harus berbicara tentang kualitas sama kuantitas dan kontinuitas. Oh itu penting Makanya banget ya. kita sekarang bangun sistem itu buat supaya pasar kita lebih kuat. Dengan adanya kemitraan, dengan adanya petani mitra itu semakin memperkuat pasar kita kan. Karena kita kalau misalkan cuma mengandalkan dari Lahan yang kita pribadi, punya ya misalnya. nggak bakalan mencukupi secara kontinuitas. Kalau secara kualitas kita mungkin bisa, tapi secara kontinuitas kita susah gitu. Makanya kita harus menata dulu dari bawah, dari sistemnya dulu. Kita bikin sistem gitu. Sistemnya udah oke, Iya. udah jalan, begitu ada yang order luar negeri kan, Udah udah oke, mantap gitu ya. Dan serta merta itu kebangunnya nggak sebentar. Nggak dalam Iya. hitungan semalam Saya gitu dari ya. 2017. Mbak. 2017 Iya, ya. bangunnya itu. Saya masih masih mahasiswa juga. Masih mahasiswa Iya, juga. jadi saya kuliah sambil kerja, sambil bisnis. Keren. Gitu. Emang jiwa-jiwa bisnis tuh, prinsip-prinsip bisnis Ini jiwa-jiwa. yang saya sarankan kepada anak-anak milenial, khususnya anak pertanian ya. Jadi saya itu terjun di dunia kentang gara-gara saya penelitian saya di dunia perkentangan juga. Saya meneliti penyakit kentang. Pada saat skripsi. Iya, jadi saya skripsi itu saya riset, saya cari data riset sama cari peluang bisnis. Ini yang bisa kebaca dari kentang tuh apa? Oh gitu ya. Makanya Bener-bener. saya juga belajar ketika saya ketemu sama orang luar negeri juga. Iya. Ternyata mereka yang teliti itu masih jadi bisnis. Gitu. Jadi ini buat pesan anak-anak kuliahan juga. Iya, Jadi kalian besok istilahnya nggak usah susah-susah cari kerjaan. Yang kalian riset, yang kalian teliti, jadikan bisnis aja. Itu malah bagus karena kamu tahu seluk-beluknya di situ. Seperti apa Seperti gitu. Karena kan apa? kita bener-bener di pressure Iya, sama dosen pembimbing iya, gitu. jadi- Penelaah gitu. Jadi kita itu nggak cuman semata-mata tugas akhir cuman buat Selesai. skripsi selesai, habis iya itu juga kita ya. pajang di library, di perpustakaan gitu kan. Dan foto kita sudah selesai di Tapi itu juga bisa jadi bisnis. Oh, iya, gitu. Gitu. Jadi biar anak muda sekarang itu tujuannya nggak cuma jadi PNS, iya. jadi karyawan, Iya, ya. tapi juga membuka lapangan pekerjaan. Gitu ya, keren banget sih Mas Agus. Jadi gimana gitu ya. Tapi ini Mas Agus, ini juga jadi pertanyaannya para milenial gitu kan. Kembali ke desa, apa namanya, membangun desa. Itu adalah sesuatu hal yang baik gitu, positif. Tapi kan ketika kita pulang ke desa tidak, maksudnya kembali lagi ke desa tuh kan pasti ada kepercayaan diri atau aduh nanti gimana ya nanti di desa ya, terus kayak nanti orang maksudnya kan kadang ya omongan-omongan dan Tetangga lebih pedas daripada cabai. iya bener kan, lebih pedas daripada cabai. Iya. Jadi gimana tuh caranya menyemangati Jadi- diri sendiri untuk survive gitu, untuk niatnya baik nih membangun Iya. desa gitu, seperti yang dilakukan Mas Agus. Jadi Mbak Feby, sebenarnya saya orang yang pertama kali kuliah di desa saya. Pertama kali kuliah, yang kuliah di desanya. Iya, jadi Berarti pendidikan segitu tidak pentingnya. ya makanya itu. Jadi saya pengen membuktikan bahwasanya ketika saya menjadi sarjana, kemudian saya punya pengalaman yang berlebih, ketika jadi petani itu bukan petani yang biasa gitu kan. Kalau misalkan saya pulang ke desa, saya jadi petani dan menjadi petani yang seperti biasa orang lakukan, mindset orang terhadap dunia pendidikan itu pasti akan rendah. Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Ngapain Ujung-ujungnya kayak Mas Agus jadi petani gitu kan. Cuman
saya ingin membuktikan bahwasanya petani berpengalaman, petani berpendidikan itu berbeda sama petani yang konvensional gitu. Makanya kalian-kalian yang mungkin ada cita-cita untuk membangun desa, kembali ke desa, kalian buktikan ketika kalian di desa kalian punya karya apa, punya konsep seperti apa, dan itu akan merubah istilahnya peradaban di desa seperti itu. Masya Allah, sahabat tani gak kerasa kita sudah bisa mengakhiri podcast kali ini dan dapat banyak ilmu dari sosok Mas Agus Wibowo. Matur suwun sangat. Sama-sama, Mbak Terima Feby. kasih banyak Ya. sudah cerita banyak mengenai kehidupan, perjalanan hidup menjadi motivasi dan inspirasi buat kita. Baik sahabat tani, Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.